Baik, Wah, kita mulai saja dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kembali dars nahwu dasar kita merujuk pada kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi yang ditulis oleh beliau Al-Ustaz Ajeng Zakaria rahimallahu taala. Pada pertemuan kedua ini, insya Allah kita mulai masuk ke pembahasan utama, yakni mansubatul asma'i, yakni isim-isim yang dia digunakan, dituliskan, dibaca dalam kondisi mansubnya. Jadi di sini nanti akan disebutkan beberapa jabatan-jabatan kata, kedudukan-kedudukan kata yang mengharuskan kata tersebut dibaca dalam kondisi mansubnya. Kurang lebih ada 12. Yang ke-12 adalah at-tawabi'. At-tawabi insya Allah sudah dipelajari pada level 2 ya. Di Majruratul Asma. Ya, basicnya ya sama saja, yakni sesuatu yang mengikuti terhadap sesuatu yang diikuti. Di apa yang mengikuti, nanti i'rabnya mengikuti apa yang diikuti. Ya, di- ada dua hal, ya, ada dua unsur terkait tawabi. Ya, ada tabi itu sendiri, ada yang mengikuti, kemudian ada matbu'un yang diikuti. Jika matbu'nya marfu, maka tabi'nya juga marfu. Jika matbu'nya mansub, maka tabi'nya juga mansub. Begitu juga jika matbu'nya majrur, maka tabi'nya juga majrur. Insya Allah sudah terlewat pembahasannya. Baik, kita langsung ke kitabnya, ikhwah. Kita di halaman 53 ya. Ya, berkaitan dengan mansubatul asma'i. Ada 12 ya, yang ke-12 sudah dipelajari. Mansubatul asma yang pertama kita pelajari di malam ini nanti berkaitan dengan maf'ul bih. Maf'ul bih ini biasa diartikan dengan objek atau sesuatu yang dikenai perbuatan. Ya. Misal saya makan roti. Nah, roti di sini dia sebagai objek yang dimakan. Karena dia sebagai objek, maka dalam bahasa Arab roti nanti harus dituliskan dalam kondisi mansub. Kemudian yang kedua ada maf'ul fih nanti. Maf'ul fih dia menunjukkan keterangan waktu atau keterangan tempat. Menunjukkan keterangan di mana atau kapan suatu perbuatan itu terjadi. Hmm. Nanti berkaitan dengan ya, dzaraf atau keterangan baik zaman maupun makan, waktu ataupun tempat. Kemudian yang ketiga nanti ada al-maf'ulu li ajli, maf'ul yang digunakan untuk menjelaskan ya, alasan ya, berkaitan dengan afalul qulub. Apa penyebab seseorang melakukan sesuatu? Apa motivasinya seseorang melakukan sesuatu? So, ya aku duduk karena marah gitu ya. Atau aku kemudian tidur karena marah. Ya, alasan-alasan berkaitan dengan hati ya, yang memotivasi, yang memicu seseorang melakukan suatu perbuatan tertentu. Itu maf'ul li ajli. Kemudian yang keempat ada maf'ul mutlak nih. Ini maf'ul mutlak ya, suatu maf'ul yang mutlak. Ya, dia nanti menjelaskan tiga keadaan nih. Menjelaskan jenis perbuatan, menjelaskan hitungan atau bilangan dari perbuatan, atau untuk mempertegas nih, suatu perbuatan. Ini berkaitan dengan masdar ya, nanti maf'ul mutlak. Kemudian ada maf'ul ma'ah ya. Maf'ul ma'ah ini nanti menjelaskan suatu maf'ul yang membersamai.
membersamai suatu fa'il, suatu pelaku perbuatan ketika melakukan sesuatu. Ya. Di maf'ul ma'ah nanti dia sebatas membersamai, tapi tidak melakukan perbuatan yang sama. Ya, ya, misal aku berjalan, ya, ya disertai bukit. Ya maksudnya aku berjalan di sepanjang lereng bukit, misal begitu. Bukitnya itu tidak berjalan, hanya aku saja yang berjalan. Tapi karena ya berjalan di dekat bukit, ya secara tidak langsung ya bukitnya selalu bersamai selama kita berjalan. Kemudian yang keenam nanti ada al-hal nih. Hal itu menjelaskan keadaan nih. Keadaan dari suatu fa'il ketika melakukan suatu perbuatan. Misal aku sholat sambil duduk nih. Aku makan sambil berdiri, sambil berdiri, sambil duduk itu menjelaskan keadaan dari fa'il. Nah, nanti biasanya al-hal ini, meskipun tidak semua, kebanyakan menggunakan wazan isim fa'il, menjelaskan keadaan dari fa'ilnya. Ya, fa'ilnya dijelaskan kondisinya dengan isim fa'il lagi. Insya Allah akan datang penjelasannya. Kemudian masuk batul asma yang ketujuh ada tamyiz nih. Tamyiz itu mayas menjelaskan, hmm, menjelaskan untuk sesuatu yang ya belum jelas nih. Bisa berkaitan dengan angka, bisa juga berkaitan dengan satuan. Ya. Misal aku membeli 1 kilogram. Nah, aku membeli 1 kilogram ini belum sempurna nih. Perlu dijelaskan 1 kilogramnya apa. Nah, misal 1 kilogramnya daging. Nah, daging itu nanti sebagai tamis, sebagai mumayyiz dari 1 kilogram. Yang menjelaskan dari 1 kilogram. Itu tamis. Kemudian yang kedelapan ada mustasna. Mustasna ini nanti berkaitan dengan pengecualian. Namanya pengecualian berarti eh ya maf'ul ini eh, atau kata ini dia tidak mengalami suatu kejadian yang sama dari kelompok yang besar. Misal semua murid telah datang kecuali Ali. Nah, Ali ini artinya ya dia belum datang. Ya mustasna. Nanti ada dia ada beberapa alat nih berkaitan dengan mustasna. Eh, bisa dengan ila, ghairi siwa, bisa juga khola ada dan hasya. Insya Allah akan datang penjelasannya. Kemudian yang ke-9 dan ke-10 insya Allah sudah sepaket nih dengan yang marfu'atul asma, isim inna khobar kana. Marfu'atnya ya isim kana khobar inna. Ya, saya rasa sudah sudah terlewat penjelasannya. Kemudian nanti yang ke-11 ada al-munada. Munada itu panggilan atau seruan. Kalau di bahasa Indonesia biasanya diterjemahkan dengan wahai. Ya, wahai Muhammad, wahai orang yang berilmu. Kalau di bahasa Arab nanti biasanya pakai ya, meskipun ada alat lain untuk munada, tapi paling umumnya nanti ya, ya Muhammad, ya alimu, dan lainnya. Dan tawabi yang telah lewat penjelasannya. Baik, malam ini kita masuk ke pembahasan mansubatul asma yang pertama yakni al-maf'ulu bihi. Al-maf'ulu bihi. Nah, apa itu al-maf'ulu bihi? Al-maf'ulu bihi ismun dala alaman waqa'a alaihi al-fi'il. Maf'ul bih adalah isim dala yang menunjukkan ala atas man waqa'a alaihi al-fi'lu. Siapa waqa'a alaihi ini diterjemahkan dengan yang dikenai. Eh, Ya, waqa'a itu terletak nih. Alaihi itu padanya al-fi'lu, suatu perbuatan. Di maf'ul bih adalah isim yang disebutkan atau isim yang menunjukkan atas eh, siapa yang dikenai perbuatan. Siapa atau apa bisa. Intinya apa atau siapa yang dikenai suatu perbuatan.
Mislu, contohnya, katabal waladu ad-darsa. Anak laki-laki itu kataba. Nih, di sini ada fiil kataba, telah menulis, ada al waladu, anak laki. Nah, apa yang ditulis nih? Nah, apa yang ditulis di sini disebutkan di sini ad-darsa, yakni pelajaran. Pelajaran dia sebagai objek yang dikenai perbuatan menulis. Artinya ya dia yang ditulis. Maka dari itu ad-darsa harus dituliskan dalam kondisi mansub. Ad-darsa dia isim mufrad, ya, mansubnya dengan fathah. Jadi tidak boleh kata ba'al waladu ad-darsi atau ad-darsu, tidak boleh. Karena ad-darsa dia sebagai objek, maka harus dalam kondisi mansub. Kemudian contoh lainnya ada dorobal ustadzu waladaini. Perhatikan di sini ada fiil doroba, ada fa'il al-ustadzu. Al-ustadzu marfu ya karena sebagai fa'il. Begitu juga al-waladu tadi. Ustadz itu memukul waladaini, dua anak laki-laki. Perbuatannya apa? Doroba. Nah, apa yang dipukul? Yang dipukul adalah dua anak laki-laki ini. Dua anak laki-laki itu isim musanna. Karena dia sebagai objek, maka dia harus dalam kondisi mansub. Isim musanna mansubnya dengan ya. Eh, Jadi tidak boleh dorobal ustadu waladani. Karena waladani itu dalam kondisi marfu. Kalau sebagai objek atau maf'ul bih, maka harus waladaini. Ingat ya, ini musanna ya. Jadi jangan dilihat kasrohnya ya. Dia bukan isim mufrad. Maksudnya ya, atau ya intinya dia bukan tidak majrur ya, dan bukan isim mufrad. Dia isim musanna, maksudnya dengan ya. Kemudian contoh berikutnya ada syaribat Maryamu al-labana. Nah, di sini perhatikan ada fiil syariba tambah tak tanis. Kenapa tak tanis? Karena fa'ilnya perempuan. Maryam. Ya. Nah, apa yang diminum, apa yang syaribat atau masyrubunya, apa yang diminum, yakni al-laban, susu. Karena susu dia sebagai objek yang diminum, maka harus dalam kondisi mansubnya. Ya, kebetulan dia juga isim mufrad, ya, mansubnya dengan fathah. Ya. Kemudian contoh terakhir ada Yusaidu Hasanun al-Banati. Ya. Ada fiil Yusaidu membantu, Hasanun ini nama orang ya. Ya. Hasan membantu. Siapa yang dibantu? Al-Banati. Ya. Ya. Al-Banati jamak muannas salim, maka ya, ya, dia dengan kasroh. Nah, kenapa Yusaidu tidak diberi taknis, tak taknis di belakang, atau tidak menggunakan tak taknis di depan? Ismu lagi. Ya, karena failnya Hasan. Asal. Ya, jadi Banat meskipun maf'ul bih dia perempuan, muannas, dia tidak dapat mempengaruhi gender dari fiilnya. Yang mempengaruhi gender dari fiil adalah fa'ilnya. Sa'idu Hasanun al-Banati. Ya. Hasan Yusaidu sedang membantu Banat, anak-anak perempuan. Sampai di sini ada pertanyaan. Aku Ustaz nanya, Nggih. berarti eh, yang di istilah tasrif istilahi kemarin itu, Mhm. yaitu isim maf'ul itu beda istilah dengan maf'ul bih ini Ustaz, ya. Walaupun memuat istilah yang sama yaitu maf'ul gitu ya. Ya, berbeda. Anas. Hmm. Itu seperti apa Ustaz? Maksudnya tidak apakah tidak semua
isim dengan wazan isim maf'ul itu sebagai maf'ul bih gitu berarti ya maksudnya. Ya, betul. Santom. Jadi isim maf'ul itu ada kalanya nanti bisa menjadi fa'il nih. Oh, Misal ghodoba al-madrubu. Orang yang dipukul itu ghodoba, hmm, marah. Nah, sedangkan maf'ul bih nanti ya tidak harus selalu dari isim maf'ul. Ya, kebalikannya gitu. oh iya. Ya, syukur Ustaz. Ya, Jazakallah khair. apa? Ya, khairan. Di isim maf'ul itu ya dia hanya sebuah nama dari sigoh. Nama dari ya, suatu sigoh atau suatu bangunan kata. Sedangkan maf'ul bih itu adalah jabatan dari suatu kata dalam kalimat. Ada pertanyaan lain? Monggo. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke jenis maf'ul bih ya, ikhwah. Ini sudah disinggung juga nih kemarin berkaitan dengan domir. Maf'ul bih ada yang berupa isim yang zahir, ya. Ya, contoh-contoh di atas tadi semuanya maf'ul bihnya berupa isim zahir, ya. Ada juga yang dia berupa isim domir. Ya, contoh yang zahir, dhoroba Aliun kalban. Ali dhoroba telah memukul kalban, anjing. Ya, di sini maf'ul bihnya ya berupa isim zahir, yakni kalban. Contoh lainnya ada yaqra'u Muhammadun Qur'anan. Muhammad sedang membaca Quran. Sedang membaca suatu bacaan. Fi'ilnya yaqra'u, Muhammadun fa'il, Qur'anan sebagai maf'ul bih. Nah, ada pun yang domir, ingat karena maf'ul bih dia dalam kondisi mansub, maka ketika domir yang digunakan sebagai maf'ul bih harus ya berupa domir yang dalam bentuk mansub ya. Misal sa'al tuka ini sa'altu dan ka. Nah, ini kebetulan malah failnya juga domir, ya. Sa'altu dan ka. Ya, sa'altu ya, ini ada fiil dan failnya. Ya. Ada yang ingat sa'altu jenis domirnya apa? Ikhwan? Ana Ustaz. Eh, Domir. bukan domirnya, ya, tapi jenis domirnya. Oh, domir. eh, Domir tadi. Domir baris. baris, nih. Santu. Ya, ada tak fa'il di sini. Soal tuka. Nah, karena ka di sini kamu seorang laki-laki sebagai maf'ul bih, maka ya pakai bentuk mansub ya, yakni ka. Tidak boleh sa'altu anta, tidak boleh. Harus sa'altu ka. Contoh lainnya ada amartuhum, ya. Amartu aku telah memerintah, hum mereka laki-laki. Ya. Kemudian ada ya'muruni. Ya. Mereka para laki-laki sedang memerintah ni aku. Jadi tidak bisa ya'muru ana, ya, atau ya'muruna ana, atau ya ya ya'muruna ana, itu tidak bisa, harus ya'muru ni. Ya. Ya'muruna ketambahan dengan dhamir mansub dari ana, yakni ya. Ya'muru ni. Berkaitan jenis maf'ul bih. Ada pertanyaan sampai di sini, kok? Apa Ustaz Nggih. nanya lagi? Berarti ini eh, domir domir nasab mutasil ya istilahnya berarti Ustaz ya. Ya, dhamir nasab mutasil, melekat. Hmm, melekat. Kalau yang versi domir nasab munfasil nggak dipakai Ustaz di sini.
Nanti bisa dipakai tapi ada konsekuensi, ya ini pembatasan hasyar. Nanti misal iyaka sa'altu. Eh, nanti terjemahannya menjadi ada batasan. Hanya kepadamu aku bertanya. Berarti bentuk domir nasab munfasil itu ada iyanya begitu Ustaz? Ya, harus ada perantara. Iya, salah satu. Ya memang satu-satunya iya. Satu-satunya. Nji. Oh iya, syukur Ustaz. Oke, apa? Ada pertanyaan lain? Oh iya Ustaz, satu lagi. Nji. Eh, kalau misalnya eh, apa namanya maf'ulun bihnya ini dalam bentuk sim zohir, itu bisa nggak konstruksi kalimatnya diubah? Misalnya eh, fi'il dulu, kemudian maf'ul bih yang masuk, baru fa'ilnya begitu. Nah, kita nanti dibahas di sini, bawahnya, insya Allah. Oh, Ada, oh, jadi ya, gitu. model-modelnya. Monggo dilanjut. Ya, singkatnya bisa. Maf'ul bih mendahului fa'il, bisa. Ya, tapi sekedar tambahan nanti misal kalau antara fa'il dan maf'ul bihnya dia tidak memiliki tanda i'rab yang zahir. Misal doroba Isa Musa, kan Isa dan Musa dua-duanya isim maksur. Maka nah yang lebih dekat dengan fi'il, nah, dia dianggap sebagai fa'ilnya. Itu kaidahnya seperti itu. Jadi kalau doroba Isa Musa, maka yang memukul adalah Isa, bukan Musa. Yang lebih dekat dengan yang lebih dekat dengan fi'il adalah fa'ilnya. Ya, Ustaz. Pak Isa. Ya, baik. Kita lanjutkan ke nama diju fil maf'uli bihi. Ya, model-model ya, atau pola-pola dalam susunan susunan fi'il fa'il dan maf'ul bih. Model yang pertama ya, ada fi'il fa'il dan maf'ul bih yang semuanya baik fa'il maupun maf'ul bihnya berupa isim zahir. Contohnya qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Muhammad telah membaca Al-Quran. Qara'a fi'il, Muhammad fa'il, maf'ul bihnya Al-Quran. Makanya dia mansub. Contoh lainnya, ishtaro Aliun. Ali ishtaro telah membeli sauban, pakaian. Ishtaro fi'il, Aliun fa'il, sauban, pakaian maf'ul bih. Nah, model yang kedua ya, ada fi'il, kemudian maf'ul bih dulu baru fa'il nih. Fi'il maf'ul bih dulu baru fa'il. Nah, yang semuanya berupa zahir, ya. Masih sama seperti satu. Contohnya sa'alan Nabi ya rojul. Nabi telah bertanya, Afan. Nabi ya, ya terjemahannya sebenarnya bebas, tapi diterjemahkan fa'ilnya dulu. Ya. Seorang laki-laki sa'ala telah bertanya kepada Nabi. Ya. Di fa'ilnya di belakang. Ya. Karena fa'ilnya di belakang, maka rojulun marfu. Nabinya dia mansub. Contohnya kata badarsa waladun. Anak laki-laki, ya dia fa'ilnya. Kata ba telah menulis ad-darsa, pelajaran. Boleh fi'il maf'ul bih baru fa'il. Kemudian model lainnya ada fi'il fa'il ya. Fa'ilnya berupa dhamir ya. Kemudian ada maf'ul bih yang berupa isim zahir. Ya. Contohnya sa'altu Rasulullahi. Sa'altu aku bertanya Rasulullah sebagai maf'ul bih. Ya. Kenapa Allahi di sini majrur? Karena dia sebagai mudhof ilaihi.
Di mansubnya munculnya pada mudhofnya. Makanya Rasul dia dalam kondisi mansub. Contoh lainnya ada qara'tu al majalata. Aku telah membaca, fi'il dan fa'ilnya al majalata. Suatu majalah. Kemudian model yang keempat ada fi'il, fa'il, dan maf'ul bih yang berupa dhamir semu. Contohnya amartuka, aku telah memerintah kamu seorang laki-laki. Dan juga as'aluka, aku sedang bertanya kepadamu seorang laki-laki. Ya, amartu fi'il madhi, as'alu fi'il mudhari. Ya. Kemudian ada fi'il, kemudian maf'ul bih yang berupa dhamir, kemudian fa'ilnya. Contohnya amaroni Rasulullah. Rasulullah di sini dia sebagai fa'il. Kan ya? Allah di sini majrur karena dia sebagai mudhof ilaihi. Tanda marfu'nya atau tanda ya marfu'nya sebagai fa'il ada di mudhofnya. Di Rasulullah ini sebagai fa'il. Maf'ul bihnya mana? Dhamir ana di sini. Dhamir ana dalam kondisi mansub. Amaroni Rasulullah. Kemudian ada juga sa'alani ustadzun. Seorang ustadz salah bertanya kepadaku. Sa'ala fi'il, ini maf'ul bih, dhamir. Kemudian ustadzun, isim zahir sebagai fa'il. Nah, di sini model yang ini sedikit khusus karena nanti mengandung makna pembatasan penggunaan dhamir nasab munfasil, di mana dhamir nasabnya ditambahkan iya di depannya. Konteksnya menjadi maf'ul bih dan fi'il baru fa'il. Iyyaka na'budu. Ingat karena pembatasan maknanya menjadi hanya kepadamu na'budu, kami menyembah, kami beri ibadah. Nah, kemudian ada khubzan akal tuh nih. Kalau ini nanti ya syakel nih. Ya, sedikit error. Kalimat ini kalau tidak digunduli nanti bisa menyebabkan kesalahpahaman. Ya. Tapi karena disebutkan di sini secara tidak langsung, ya memang ada model kalimat yang begini. Jadi maf'ul bih dulu baru fi'il dan fa'il. Jadi meskipun nanti diawali dengan jumlah ismiyah, namun karena dia sudah jelas sebagai maf'ul bih, maka konteks kalimatnya nanti tetap dianggap sebagai jumlah fi'iliyah. Sebagai jumlah fi'iliyah. Meskipun diawali oleh isim. Tapi konteks seperti ini sangat jarang dijumpai. Kecuali yang ada hasyar. Ada pembatasan seperti iyaka na'budu. Sampai di sini ada pertanyaan nih, kok? Monggo. Yes, Hmm. ini menarik ini. Kalau dari kalimat kata badar sawadin itu ketika isim zahir apa fa'il berupa isim zahir waladun itu nggak muncul, berarti jadinya uh, fa'ilnya dhamir mustatir di jawazan takdiruhu huwa itu. Iya, asal dong. Hmm, berarti apakah nanti fa'ilnya itu dhamir mustatir atau tidak, begitu kita lihat sampai akhir kalimat begitu saja. Apakah ada isim yang potensinya sebagai fa'il bisa bisa sebagai fa'il atau tidak Betul. kalau Ya. Jadi langsung dhamir mustatir. eh, ketika dizohirkan itu membantu memahami kalimat. Namun ketika tidak dizohirkan, ya barangkali penulis menganggap bahwasanya memang failnya itu sudah jelas. Oh, gitu. Kemudian satu lagi kan, Jadi, eh, apa istilahnya, domir domir nasab mutasil yang berupa iya al mutakalim itu kalau nempel ke fiilnya langsung kok ada nunnya itu.
Ya, nunnya istilahnya nun fasl. Nanti ya untuk istilahnya apa nih? Ya, ya untuk membantu, sebatas membantu memperantarakan antara domir dengan fiilnya. Karena kebanyakan orang Arab nanti kesusahan ya, membaca fathah kemudian menjadi kasroh. Sealayi begitu, itu susah. Bahkan nanti kaidahnya sebenarnya lamnya harus dikasroh menjadi seali begitu. Namun karena dia fiil dan dia mabni tidak mengalami perubahan, nah, tidak bisa dirubah juga, maka menggunakan nun fasl, nun pemisah yang menjadi perantara menghubungkan antara domir dengan fa'il, dengan fiil. Oh, iya Ustaz, syukran. Ya, apa? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke tamrin ya. Latihan terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dan rasa urut saja ya, dari atas. Nomor 1, monggo Anas. Qara'a Maryamu Al-Qur'an. Sedang membaca. Oh, Taqra'u Ustaz ya. Ya, takro'u. Maryamu Al-Qur'an. Karena fa'ilnya Maryam perempuan diberi tak tanis. Ini yang ini Ustaz ya, fi'il madinya ya. Berarti kan Keduanya fi'il mudhari ya. sedang membaca. Kalau sedang berarti mudhari. Kalau madi nanti telah membaca. Hmm. Yaqra'u. Ya, takro'u. Taqra'u. Ya, Taqra'u Maryamu Maryam Al-Qur'an. Al-Quran. Santo. Maryam sedang membaca Al-Quran. Kenapa takro bukan yakro'u ya? Ya tadi, karena fa'ilnya Maryam. Ya, nama perempuan, jelas perempuan. Santum, Anas. Kemudian nomor 2, Jamil. Ustaz. Nah, Ustaz. Doroba. Bentar, Ustaz. Duh. Doroba al-mudarrisu. Dua anak laki-laki. Berarti doroba al-mudarrisu at-tolabani. Tolabani itu murid nih. Kalau anak laki-laki, anak rasa ya sih umum. Apa anak laki-laki? Waladun. Ada ini. Ya, Doroba al-mudarrisu al-waladaini. contoh. Ya, al-mudarrisu itu maknanya pengajar. Kalau guru biasanya lebih diterjemahkan dengan ustadz. Dorobal ustalu wala day. Tapi al-mudarrisu juga boleh. Karena ya, perannya sama-sama mengajar. Doroba al-ustalu. Di sini dia tidak jelas keterangannya, sedang atau telah. Jadi dianggap saja sudah terjadi. Dorobal ustalu wala day. Nah, Ustaz. Ya, santum Jamil. Syukur. Kemudian nomor 3, Pak David. Nampak. Hasan sedang membantu ayah di pasar. Sedang membantu apa bahasa Arabnya? Yang suruh bisa, Yusa itu bisa. Yang suruh Hasan Abu Kafi Suki. Ya, Abu Abu Kafi Suki. kalau Fisuk. Abuka itu ayahmu. Abuhu berarti Ustaz. Abuhu. Contoh. Tenang.
Siapa yusaidu Hasanun abahu fi suqi. Oh, Kan abahu ya, Ustaz? ya, ayahnya sebagai maf'ul bih. Afwan, Ustaz. Suara Ustaz kecil kali, Ustaz. Oh, iya. Kalau begini bagaimana? Ah, ya. Aja. Apa tadi, Ustaz? Abuka apa abaka? Abaha. Abahu. Abahu. Ya, Abahu. abahu. Berarti Yang suruh yang bisa, yang yu'asaidu suruh bisa, yang suruh Hasanun hasanun yang suruh abahu abahu fisuk. fi suqi. Ya. Fi'ilnya didahulukan nih. Oh ya, Yang oke, suruh ini jauh. hasanun abahu fi suqi. Ya, santum Pak David. Benar. Kemudian, ya apa? Nomor 4, Pak Syafi'i, mau Pak Syafi'i? Ustaz. Is'alka Hmm? ila banatin, Ustaz. Kenapa is'alka? Tanyakanlah olehmu itu. Nah, berarti fa'ilnya siapa? Tanyakanlah olehmu. Ya, berarti mu ini dia sebagai fa'ilnya sudah melekat dalam fi'ilnya. Berarti cukup dengan is'al, tidak perlu ditambahkan ka. Is'al ya. Ya, is'al anak Ila perempuan banat, apa? Ya, ila banatin. ila banatin bisa. Atau is'al Fatayatin, banatin juga bisa. is'al banatin. Ya, Jadi nggak pakai ila bisa Ustaz ya? bisa. Oh, tadi is'al aja cukup Ustaz ya. Is'al Ya, is'al tanyakan. banatin. Karena kalau is'al ka itu nanti dia Tanya mansub. sebagai mansub Ustaz ya, maf'ul Iya. bih ya. Oh, tanyakanlah ya Sedangkan kepada olehmu di sini dia sebagai fa'il, bukan sebagai maf'ul. ya. Karena bahasa Indonesia ini tanyakanlah olehmu gitu. Nggih. Nah ini terjemahan fi'il amr memang agak tricky. Iya, ya, Ustaz. Jadi is'al banatin Ustaz ya. Ya, is'al banatin. Sekolah Heron Ustaz. Waalaikumsalam. Kita lanjut ke nomor 5. Anas. Ini bisa pakai sa nggak depannya, Ustaz? Sayansurullahu al-muslimina gitu ya. Ya, santum bisa. Bisa pakai sin. Sayansurullahu al-muslimina. Namun bisa juga sebenarnya pakai mudhari saja karena salah satu terjemahan mudhari adalah dala ala hadasin fi zamanil hali awil mustaqbali atau di waktu yang akan datang. Tapi kalau mau lebih jelas ya boleh pakai sin. Ya, tapi kalau mau ditulis pakai mudhari'nya saja, yansurullahul muslimina juga boleh. Lebih ya insya Allah kalau menghilangkan sesuatu yang membingungkan ya lebih baiknya pakai sin. Sayansurullah al muslimina. Kenapa muslimina? Karena jamak mudzakkar salim mansub dengan ya. Satu Anas. Kemudian nomor 6 Jamil. Saya telah bertanya kepada mereka, berarti sa'altuka. Sa'altuhum. Ya, sa'altuhum. Ini merekanya tidak jelas nih, laki-laki atau perempuan. Tapi anggap saja ya laki-laki atau karena umum mereka laki-laki perempuan pakainya tetap hum. Sa'altuhum. Ya. Saya telah bertanya kepada mereka. Kemudian nomor 7, Pak David. Ja'a ar-rijalu Nah, kalau ini karena maf'ul bih ya. Saya. Karena maf'ul bihnya saya, berarti domir ya. Nah, aman ya. Gimana, Sat? Ya, kan karena
maf'ul bihi-nya saya ya. Domir. Ah, Berarti domir nasab dari ana. Berarti ni. Nah, ni-nya ditempelkan pada fiil. Ja'ani. oh ja'ani gitu. Ya, ja'ani. Ja'ani ari Seorang. ja'ani arijalu. Ya, ja'ani. Rojulun. Rojulun ya. Ya, kalau rijalun nanti jamak. Rijalun Sudah. arojulun ya. Ya, Arojul Ustaz, atau arojul. rojulun bisa, arrojulu juga bisa. Oh, ya. Nah, Ustaz. Contoh Pak David. Kemudian nomor 8 Pak Syafi'i. Monggo Pak Syafi'i. Ya, boleh. Iyaka nas'alu atau iyaka nasta'in Ustaz ya? Bisa. Iya, nas'alu lebih amannya nas'alu. Nas'alu Ustaz ya. Ya, Heeh. nasta'in mohon Iyaka. bertolong. Ya. Berarti iyaka nas'alu Ustaz. Ya, iya kan nas'alu hanya kepadamu nas'alu Kami. kami meminta. Ya, contoh Pak Syafi'i. Kemudian nomor 9 Anas Memerintah ini amaro ya, Ustaz ya. amaro. Berarti amarona mudarrisuna. Ya, contoh amarona mudarri sunnah atau amarona ustadzuna juga bisa. Ya. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya guru. Maf'ul bihi-nya mana? Kami. Nah, kami berarti domir ya. Domir nah, no. Ya, mansubnya menjadi nah. Ditempelkan pada fiilnya menjadi rona. Fa'ilnya guru kami berarti ustadzuna. Ditempelin domir kami lagi. Tapi di sini dia majrur nih karena sebagai mudhof ilai. Kemudian terakhir nomor 10 Jamil. Naam, melarangmu itu apa Ustaz? Melarang Melarang. itu mana'at bisa. Oh, berarti ummuka yamna'uka Kalau telah berarti fiil madhi. madhi. Oh, berarti ummuka mana'aka. Fa'ilnya apa? Failnya Ibumu ya. ibumu Ibu muzakkar atau mu'annas? Manas. Mu'annas. Maka fiilnya harus di mu'annaskan juga. Berarti Mana'at ka? mana'at. Oh ya, mana berarti ummuka mana'at Fiilnya didahulukan ya. mana'at ummuka Ya, mana'at ka ummu. mana'atka ummuka. Ya, ummuka. Sentuh. Syukran. Oke, apa? Lupa. Ada pertanyaan sampai di sini, kok? Gimana tadi Ustaz yang 10 Ustaz? Mana'at ka ummuka. Ya. Mana'at. Oh, tetap ditambahkan mana'atka Ya. umuka. Enggak bisa mana'at umuka gitu. Bagaimana? Enggak bisa mana'at umuka gitu. Nah, Karena maf'ul bihi-nya kamu ya. Jadi kamu yang Oh dilarang. iya. Nah. Sekarang Ustaz. Ikhwan. Ada pertanyaan lain, Ikhwan? Aman Ustaz. Iya. Aman insya Allah. Oh, aman ya. Aman, insya Allah. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke jenis fi'il. Ya. Nah, ini berdasarkan kebutuhannya terhadap maf'ul bih. Ya, berdasarkan kebutuhan pada maf'ul bih, fi'il terbagi menjadi dua. Ya. Ada yang lazim, yakni yang tidak butuh pada maf'ul bih. Di sini diterjemahkan dengan malayan sibul maf'ul labihi. Ya, tidak menasabkan maf'ul bih. Ya, artinya tidak butuh pada maf'ul bih. Jadi kalimatnya sudah sempurna
dengan adanya fa'il. Atau ya fi'ilnya sudah sempurna dengan atau sudah dicukupkan dengan adanya fa'il. Tidak perlu ada lagi maf'ul bih. Contohnya zahaba Sa'idun. Sa'id itu pergi. Zahaba. Kalimat di sini sudah sempurna dalam bahasa Arab nih. Dalam bahasa Arab. Jadi tidak perlu ada sesuatu yang mansub lagi di sini. Tidak perlu ada yang mansub. Kemudian contohnya ada kharajal ustadu. Ustadu. Ustad telah keluar. Kalimat ini juga sudah dicukupkan dengan adanya fa'il tanpa perlu adanya maf'ul bihi. Nah, beda dengan yang satunya, yakni muta'adi, dia mayan sibul maf'ul bihi. Dia itu menansabkan maf'ul bihi. Butuhkan pada maf'ul bihi. Mislu contohnya doroba aliyun. Ali memukul. Dalam bahasa Arab kalimat ini belum sempurna, harus ditambahkan sesuatu yang mansub. Di sini dituliskan al-kalba. Ali telah memukul anjing. Ya. Karena fi'ilnya dia muta'adi butuh pada fa'il, harus disempurnakan dengan karena fi'ilnya dia muta'adi atau membutuhkan maf'ul bih, maka kalimatnya harus disempurnakan dengan adanya maf'ul bih. Doroba aliyun al-kalba. Contoh lainnya ada sa'ala tilmizun ustad. Seorang murid bertanya pada ustaz. Ya. Sa'ala fi'il muta'adi butuh pada maf'ul bih, maka perlu ditambahkan maf'ul bih di belakang. Nah, kemudian yang muta'adi ini nanti dirinci lagi, kok. Ada yang dia ma yata'ada ila maf'ulin wahidin, yang dia itu muta'adinya butuh pada satu maf'ul saja. Kemudian ada yang yata'ada ila maf'ul lain, yang muta'adi pada dua maf'ul. Mislu contohnya akala Muhammadun al-khubza. Muhammad telah memakan khubza, telah memakan roti. Dicukupkan dengan satu maf'ul bih. Contoh lainnya ada fataha aliyun al-baba. Ali telah membuka al-baba, pintu. Dia yata'ada ila maf'ulin wahidin. Butuh pada maf'ul wahidin yang satu. Satu maf'ul saja. Satu di sini bukan dari segi bilangan, tapi dari jumlah kata. Cukup dengan al-khubza satu kata, al-baba satu kata. Kemudian yang yata'ada ila maf'ula ini, contohnya a'ta itu as-sa'ila to'aman. A'ta itu aku memberi, as-sa'ila ini maf'ul bih pertama, orang yang meminta-minta, to'aman makanan. Ini maf'ul bih yang kedua. Itu pada dua maf'ul bih. Contoh lainnya, kasautu al-faqira sauban. Aku kasautu memakaikan. Al-faqira, orang fakir itu, sauban, pakaian. Fakir maf'ul bih pertama, sauban maf'ul bih kedua. Itu jenis maf'ul bih. Nah, contoh-contohnya ya di sini, ini sifatnya hafalan nih. Ya, bisa dihafalkan saja. Contohnya ada akala, memakan, syariba, minum, nasoro, membantu atau menolong, fataha, membuka, kasaro, memecahkan, kemudian amaro, memerintah. Itu untuk yang maf'ulin wahidin, satu maf'ul bih. Yang dua maf'ul bih, contohnya ada a'to tadi, memberi, sa'ala, bertanya atau meminta, ada kasa, memakaikan, Kemudian ada manaha, ini juga memberi. Albasa ini
Ya maknanya sama seperti kasan, memakaikan. Dari kata labasan, pakaian. Labsun. Ini albasan, ya, memakaikan pakaian. Kemudian ada al-lama, mengajarkan. Ada pertanyaan sampai di sini, Khon? Aman, Ustaz. Ya, kan ya, insya Allah. Oke, ini sifatnya hafalan ya, nanti bisa dihafalkan aja. Karena ya memang ini kita tidak bisa menerka-nerka ya, kebiasaan orang Arab. Jadi kita tidak bisa ya semena-mena ya, menganggap atau membentuk kaidah tersendiri. Baik, kita lanjut ke alladzi yata'adda ila maf'ulaini. Ya, dirincikan lagi yang muta'addi pada dua maf'ul itu ya, ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan maf'ul bih-nya. Ya, dua maf'ul itu memiliki dua kemungkinan. Yang pertama asluhuma mubtada awal khobar. Asluhuma al mubtada awal khobar. Ya, asalnya mubtada dua maf'ul bih-nya itu mubtada dan khobar. Ya. Bagaimana maksudnya? Kita lihat di contoh di sini mislu dhanantu aliyan ghaniyan. Ya. Nah, misal dhanantunya ini dihilangkan, maka aliyan ghaniyan maka menjadi marfu' ya. Jadi aliyun ghaniyun. Aliyun ghaniyun ini membentuk suatu jumlah. Ya, ini mubtada dan khobar. Ali itu kaya. Dzanantu itu aku mengira ya, atau menyangka. Kemudian ada wajatu al-ilmah nafi'an. Wajatunya dihilangkan, maka menjadi al-ilmu nafi'un. Ilmu itu nafi'un, bermanfaat. Ini, jadi maf'ul bihnya ini bermakna mubtada dan khobar. Ya. Di antaranya fi'il-fi'ilnya ada dhanna menyangka, ada khola menjadikan, ada hasiba menghitung, ada wajada menjumpai, ja'ala menjadikan, dan ada za'ama ini juga menyangka, sama seperti dhanna. Nah, yang kedua, kemungkinan kedua ada laisa asluhuma al mubtada dan khobar wal khobar. Yang asalnya itu bukan mubtada dan khobar. Kita lihat di contohnya. Manahtu al mujtahida jaizatan. Aku manahtu memberikan hadiah al mujtahida kepada orang yang bersungguh-sungguh itu jaizatan, suatu hadiah. Nah, manahtunya dihilangkan, al mujtahidu jaizatun, apakah dia sebuah kalimat? Bukan. Orang yang bersungguh-sungguh itu adalah hadiah. Bukan. Sungguh-sungguh itu hadiah, itu bukan. Jadi maf'ul bih 1 dan 2 ini tidak memiliki pola tertentu, atau bisa dibilang tidak membentuk suatu kalimat tertentu. Contoh lainnya ya, ada alam tu Sa'id dan al-adab. Aku mengajari Sa'id dan Sa'id adab, al-adab. Alam tunya dihilangkan, Sa'idun al-adabu. Apakah Sa'id itu adalah adab? Ya bukan. Karena maf'ul bih 1 dan 2 tidak membentuk suatu kalimat tertentu. Itu terkait alladzi yata'adda ila lain. Ini sifatnya juga hafalan ya. Nanti silahkan dihafalkan. Nah, materi terakhir pada malam hari ini adalah fi'il yang lazim itu, yang tidak butuh pada maf'ul bih itu bisa dijadikan menjadi butuh pada maf'ul bih. Di sini judul babnya adalah ta'diyatul fi'il lazim. Bagaimana memuta'adikan fi'il yang lazim. Bagaimana menjadikan fi'il lazim itu menjadi muta'adi. Yang awalnya tidak butuh objek, menjadi butuh pada objek. Ada 3 metode. Yang pertama adalah bil hamzah, dengan menambahkan hamzah di depan lafaz.
fahuwa ala wasni af'ala. Nanti jatuhnya menjadi wazan af'ala. Contohnya khoroja, keluar. Ya. Kalau mau menambahkan suatu objek, misal mengeluarkan uang, maka ditambahkan hamzah di depan menjadi akhroja. Misal khorojal ustadu, ustad itu keluar. Kalau akhrojal ustadu nanti perlu ditambahkan. Kalau misal tadi contohnya uang ya akhrojal ustadu dinaron. Ustad mengeluarkan uang. Ya, beda ya antara keluar dengan mengeluarkan. Contoh lainnya ada dakhola masuk, adkhola memasukkan. Ini. Dakhola hasanun bahimah. Ada kholal hasanu bahi mata. Misal begitu. Kalau dakhola hasanun, yaitu hasan dakhola telah masuk. Kalau ada kholal hasanu perlu tambahkan dengan maf'ul bih. Ya, contohnya tadi bahimah, atau ternak. Ada kholal hasanu bahi mata. Memasukkan binatang ternak. Ya, masuk dengan memasukkan itu berbeda. Ya. Kemudian ada kamula. Ya, kamula itu sempurna. Kalau akmala nanti menjadi menyempurnakan. Contoh cara yang pertama dengan hamzah. Contoh yang kedua adalah bitat'aifil aini, dengan mentat'aifkan, mendobelkan ainnya. Ain ini maksudnya adalah ain fi'il. Ain fi'il. Jadi basicnya dalam suatu fi'il itu tersusun atas 3 hal. Ada fa, ada ain, ada lam. Misal ada contoh kata, misal khoroja. Nah, kho ini nanti disebut sebagai fa fi'il, mewakili fa fi'il. Ro di sini mewakili ain fi'il, dan jim di sini mewakili lam fi'il. Nah, yang dimaksud dengan tat'aifil ain ini nanti adalah menggandakan ain di tengah ini. Kalau fi'ilnya khoroja, maka ro-nya nanti didobelkan. Ya. Contohnya di sini, do'ufa menjadi do'afa. Do'ufa itu lemah. Kalau do'afa itu melemahkan. Ya, kasusnya nanti juga bisa diaplikasikan ke khoroja ini. Khoroja bisa menjadi khorroja. Ya. Contoh lainnya ada hasuna baik. Kalau hasana nanti menjadikan baik ya, atau memperbaiki. Ya. Ada kaburo besar, kabaro nanti membesarkan. Dan cara terakhir nanti adalah dengan perantara huruf jar. Kalau mau menambahkan objek. Contohnya, zahabtu bi Zaid. Apa ini? Bi Zaidin. Aku pergi bi Zaidin. Bersama dengan Zaid. Safartu bi Aliin. Aku safar bersama dengan Ali. Jitu bi Hasan. Aku pergi dengan Hasan. Sampai di sini ada pertanyaan nih, Ustaz, Iya. lantas apa perbedaan makna dari wazan af'ala dengan fa'ala, Ustaz? Yang sama-sama kalau misalnya akhroja dengan khorroja sama-sama mengeluarkan gitu. Jadi, untuk perincian faedah wazan nanti dibahas di ilmu sorof, insya Allah. Anas. Oh, iya, syukran. Ya, di ada banyak ya nanti. Di tiap wazan fa'ala, af'ala, if'ala. Ya, meskipun mirip-mirip nanti memiliki faedah wazan masing-masing. Insya Allah dibahas di ilmu sorof. Ada pertanyaan lain?
Ya, Ustaz, Nggih. yang kaburo ini Ustaz. Kaburo Kalau nggih. kaburo itu kalau ditambah apa? Hamzah itu bisa. Bisa nggih, bisa insyaallah. Nggih, akbaru juga bisa. Akbaro jadi. Nggih, mengeluarkan. Ya meskipun nanti maknanya jadi banyak ya akbaru. Akbaro kan biasanya Allah Akbar kan Ya, paling bisa besar Ustaz. sifat musyabbahah. Nggih. Jadi maknanya jadi gimana Ustaz kalau Akbar Ustaz? Maknanya Kalau benar ini- semua nggih. Benar semua, tergantung konteks pemakaiannya nanti bagaimana. Jadi membesarkan Ustaz ya, Akbaro gitu. Ustaz. Ya, bisa bermakna paling besar, bisa bermakna lebih besar, bisa bermakna membesarkan juga. Nah, Ustaz. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan lain? Ya, baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan ikhwah, dari kita cukupkan sampai sekian terlebih dahulu ya. Insya Allah kita lanjutkan kembali besok di jam dan media yang sama, membahas terkait maf'ul li ajlihi, atau motivasi penyebab seseorang melakukan suatu perbuatan. Baik, mungkin demikian dulu kita akhiri. Kalau nanti ada pertanyaan di luar dars, sangat boleh via Japri. Boleh via Japri, boleh via grup, atau boleh juga nanti sambil murojaah, ketemu pertanyaan ditanyakan di pertemuan berikutnya ya. Juga boleh. Nah, Demikian ya. Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, kita akhiri. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam.